Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun tampak muram. Kalau begitu kita tunggu saja tubuhmu atau tubuhku yang hancur. Setelah suara tajam itu, Tanyun mengangkat pedang dan menampar tubuh Yuichiro Feng dengan keras. Segera, tubuh Yuichiro Feng yang bersila di kehampaan berubah menjadi awan darah dan tidak ada tulang yang tersisa. Hampir pada saat yang sama, kapak suci menghantam punggung Tanyun dengan kekosongan yang runtuh. Dengan suara nyaring, Tanyun merasakan sakit yang tajam datang dari punggungnya. Kemudian, organ-organ dalamnya hancur, darah terus-menerus menyembur dari mulutnya, dan langit hitam jatuh ke kosongan di depannya. Pada saat ini, sangkar luar angkasa yang digunakan Tanyun juga menghilang. Suami, habisi dia! Lingxia berteriak ke arah Dewa Xingtian yang hanya berjarak puluhan ribu kaki dari Tanyun. Dewa Xingtian tiba-tiba melemparkan pedang di tangannya, dan pedang membawa aliran darah secara akurat menembus tenggorokan Tanyun dan menembus bagian belakang lehernya. Tepat ketika Tanyun hampir kehilangan kesadaran, dia melemparkan sumber cahaya dalam satu pemikiran. Kekosongan bergetar dan sumber cahaya raksasa pecah dengan cepat. Segumpal cairan kehidupan yang sangat kaya menyelimuti Tanyun. Suamiku, ini adalah sumber cahaya. Lingxia mendesak dengan cemas. Begitu dia diselimuti sumber cahaya, dia akan menjadi pulih sepenuhnya. Kamu harus memenggal kepalanya. Mendengar ini, ketika Dewa Xingtian memberi isyarat, pedang dengan cepat diambil ke tangannya. Dia memegang pedang, bersinar dari kehampaan dan menebas leher Tanyun. Sayangnya, itu masih selangkah terlambat. Ketika cahaya pedang hendak menebas leher Tanyun, cairan kehidupan yang jatuh dari langit telah menyelimuti Tanyun. Organ dalam Tanyun yang hancur dan luka di lehernya dengan darah berdegu langsung dikembalikan menjadi keadaan semula. Sosok Tanyun melintas, meskipun dia lolos dari nasib buruk dari dipenggal kepalanya. Namun, luka mengejutkan ditarik di lehernya oleh cahaya pedang. Kekosongan runtuh dalam getaran. Tanyun mengambil langkah cepat, melintasi kekosongan ratusan ribu kaki dalam sekejap mata, dan muncul di samping kapak yang tidak aktif. Tinju kanannya terkepal dan tiba-tiba meledak. Dewa Lingxia, selamatkan hidupku! Dari kapak dewa, suara panik Yuichiro Feng yang serak bisa terdengar, dan Tanyun berkata dengan tajam, "Matilah!" Tinju kanan besar Tanyun menghantam kapak ilahi, dan segera jiwa sisa Yuichiro Feng terlempar keluar dari kapak ilahi. Api Hongmeng 100.000 kaki keluar dari tangan kanannya dan menyelimuti jiwa sisa Yuichiro Feng. Dewa Lingxia, balaskan dendamku. Jiwa sisa Yuichiro Feng berubah menjadi ketiadaan dalam ratapan keengganan, keputusasaan dan rasa sakit. Sejauh ini Yuichiro Feng benar-benar telah mati. Dewa Xingtian memegang pedang, muncul dalam kekosongan di belakang Tanyun dengan niat membunuh. Dewa Lingxia mengepalkan pedang atribut ruang dan waktu dan berdiri di depan Tanyun di langit. Setelah 3 kekuatan magis ini digunakan, itu tidak dapat digunakan lagi dalam waktu 1 tahun. Sekarang, dia telah menggunakan sangkar luar angkasa dan sumber cahaya. Akhirnya hanya pembalikan waktu yang tersisa. Selanjutnya, kita harus lebih berhati-hati untuk mencegahnya melakukan pembalikan waktu. Setelah Dewa Xingtian menjawab, Dewa Lingxia berkata dengan tenang, "Suamiku, selanjutnya kita tidak terburu-buru untuk bertarung dengannya secara langsung. Setelah 1 jam, dia akan terkena serangan balik karena membakar jiwa. Pada saat itu, kita akan memukulnya lagi. Selama dia terluka parah, kekuatan pertahanan formasi pedang Dewa Hongmeng yang dia atur akan jatuh. Kita minta Tianjun tertinggi dan Sanpeng untuk meledakkan formasi pedang bersama-sama. Selama tidak ada formasi pedang, kita dapat dengan mudah menghabisinya." Mendengar ini, Dewa Xingtian mengirim transmisi suara. Pertama-tama gunakan taktik gerilya, habiskan waktu bersamanya, dan tunggu sampai jiwa Raja Dewa Hongmengnya menyerang balik. Setelah transmisi suara, Dewa Xingtian dan Dewa Lingxia mulai bertarung dengan Tanyun. Tanyun memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng dan bertarung dengan keduanya di kekosongan. Tanyun melihat melalui konspirasi keduanya dan mencibir dalam hatinya. "Baiklah,
Kalau begitu, aku akan melakukan apapun yang aku inginkan. Aku ingin melihat apakah keduanya menghabisiku, atau aku menghabisi mereka ketika jiwa Raja Dewa Hongmengku menyerang balik. Pada saat yang sama, malam tiba dan bulan yang cerah ada di langit. Di kehampaan di barat laut istana Dewa Hongmeng, Titan Tianxun memegang tongkat raksasa. Setiap kali tongkatnya diayunkan, langit menjadi gelap dan matahari dan bulan menjadi silau. Dilihat dari situasi saat ini, Titan Tianxun dipukuli oleh kera iblis dan dikalahkan. Kerasialan, Tianxun ini ada di ranah Tianxun tingkat 6. Bahkan jika aku menghadapi Tianxun tingkat 8, aku masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Aku tidak percaya tidak bisa menghabisimu, yang merupakan binatang Raja Dewa tingkat 8. Titan Tianxun meraung, menyerang balik dengan panik dan menabrak kera iblis. Titan kecil, berhenti bicara omong kosong. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Kekuatan sihir hitam yang besar mengalir keluar dari tubuh kera iblis. Dia memegang tongkat raksasa hitam dan bertarung dengan Titan Tianxun lagi di langit. Di langit malam di sebelah tenggara istana Dewa Hongmeng, Raja Beruang Naga memegang palu raksasa, memukul kepala Raja Dewa tingkat 7 sampai mati. Raja Beruang Naga menari dengan ekor raksasanya. Setelah meledakkan Raja Dewa tingkat 6 yang telah menyerangnya, dia mengayunkan palu raksasanya dan terbang dari langit malam dengan kecepatan tinggi, menghabisi Raja Dewa lainnya. Di langit malam di sisi lain, Xuan Yuanru memadatkan armor es Tianxuan dan pedang es Tianxuan, bertarung sengit dengan Ma Bongsang dan Jianglong Tianxun. Dalam menghadapi serangan gila, Xuan Yuanru tampak tenang. Aura yang memancar dari cahaya pedang, cahaya tombak, dan berbagai artefak turun dari langit dan melahap istana Dewa Hongmeng. Segera, istana Dewa Hongmeng berubah menjadi reruntuhan. Shen Shubing menatap kehancuran bekas rumahnya di puncak Gunung Suci Hongmeng. Baginya, istana Dewa Hongmeng bukan hanya rumahnya bersama Tan Yun, tetapi juga membawa terlalu banyak kenangan indah miliknya dan Tan Yun. Melihat rumahnya hancur, dia patah hati dan tidak bisa bernapas. Tepat ketika Shen Shubing terdiam, seorang Tianxun tingkat 7 tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengayunkan pedang ke Shen Shubing. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Shen Shubing tidak bisa mengelak sama sekali. Kakak ipar, hati-hati. Pada saat kritis ini, dengan suara yang indah, Toba Yingying turun dari langit dan mendorong Shen Shubing terbang. Cahaya darah muncul. Lengan kanan Toba Yingying dipotong oleh Tianxun itu. Tianxun itu memanfaatkan situasi ini dengan pedangnya dan menembas leher Toba Yingying. Pemandangan yang membuat Tianxun itu sangat panik terjadi, karena lengan kanan Toba Yingying yang terpotong kembali ke bahu kanannya dengan cepat secara ekstrim. Toba Yingying memiliki niat membunuh di wajahnya. Dia tiba-tiba menoleh, menunjukkan jarinya seperti kilat di lengan kanan Tianxun itu. Tianxun itu mengeluarkan suara ratapan yang sangat tragis. Lengan kanannya masih utuh, tetapi tulang-tulang di kulitnya patah inci demi inci. Pecahannya menyebar dengan cepat ke segala arah. Tulang dada dan tulang leher Tianxun itu hancur. Sosok Toba Yingying melintas, dan sebuah telapak tangan menampar dahi. Dengan ledakan keras, kepalanya meledak terbuka, dan tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh ke langit malam. Shen Shubing masih syok. Diam-diam berpikir bahwa dia seharusnya tidak terganggu dengan huru-hara. Terima kasih, Yingying. Shen Shubing tampak sedih. Rumah kita telah hancur. Kakak ipar, jangan terlalu sedih. Setelah mengalahkan musuh, biarkan aku membangunnya kembali. Toba Yingying tampak tersenyum. Baiklah, Shen Shubing mengangguk dan berkata, ayo pergi terus habisi musuh. Pada saat yang sama di langit malam, Dante Xianer memadatkan sepasang sayap suci yang cerah seperti salju. Bola suci emas muncul di sayap yang cerah. Dia memegang pedang, mengepakkan sayapnya, dan mulai memburu musuh yang terkenal. Shen Shuzhen dan Song Huixin telah menggunakan segala cara mereka, dan mereka berkali-kali menyerang Tianxun tingkat kelima. Miao King Luan telah berubah. Dia memuntahkan api, menyelimuti musuh, dan mencabik musuh dengan cakarnya yang tajam. Di sisi lain, Yi Shan telah berubah menjadi roh jahat ungu. Meskipun dia hanya binatang Raja Dewa tingkat 7, musuh di bawah Tianxun tingkat 7 hanya bisa menghadapinya dengan ketakutan dan keputusasaan. Karena setelah dia melepaskan kekuatan magis yang memenjarakan, dia dapat memenjarakan kekuatan suci musuh dan kemudian menggunakan tubuh dan cakarnya yang sangat kuat untuk menghabisi musuh dengan mudah.
Adapun Xiao Longse dan Wu Xing Sangsen, mereka bahkan lebih ganas. Setengah jam kemudian, lebih dari setengah pihak Titan Tianjun telah meninggal. Di sisi lain, pihak Shen Shubing, lebih dari 60 orang yang meninggal adalah mereka yang telah menyerah sebelumnya. Adapun istri kerabat Tan Yun, meskipun ada yang terluka, tidak ada yang meninggal. Dalam keruntuhan langit, kera iblis menabrak dada Titan Tianjun. Dada Titan Tianjun meledak, memperlihatkan tulang rusuk besar. Darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya dihancurkan oleh kera iblis dengan tongkat. Titan Tianjun benar-benar panik pada saat ini. Dia berpikir bahwa berdasarkan kekuatan alaminya, tubuhnya yang kuat sudah cukup untuk menghabisi kera iblis di depannya. Tapi dia salah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kera ini akan menjadi lebih kuat. Jika terus seperti ini, dia akan mati cepat atau lambat. Pada saat ini, Titan Tianjun melepaskan kesadarannya menutupi orang-orang di sisinya di langit malam. Ketika dia mengetahui bahwa dia jelas-jelas dirugikan, dia mengangkat kepalanya dan berteriak. Semua Tianjun, Raja Dewa dan Patriark, patuhi perintah dan melarikan diri ke kota Dewa Hongmeng. Titan Tianjun, bisakah kamu benar-benar melarikan diri? Jika kamu melarikan diri, pada saat ini ada suara panik di langit yang jauh. Jika kita tidak melarikan diri, seluruh pasukan akan musnah. Jika Dewa tertinggi Lingxia di formasi pedang mengetahuinya, dia akan setuju dengan kita untuk lari. Titan Tianjun berkata dengan tajam. Maka, semua orang mematuhi perintah dan melarikan diri. Akibatnya, para Tianjun, Raja Dewa dan Patriark yang masih hidup berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah gerbang kota. Pada saat ini, suara Tan Yun terdengar. Semua orang tidak peduli apa. Semua mengejar musuh, pastikan untuk mengusir semua musuh. Juga, semuanya ingatlah untuk tidak menyakiti Li Ximin dan Li Xiyin. Setelah menghabisi yang lain, Shubing, kamu bertanggung jawab untuk memulai pembantaian dengan Yushu. Tidak boleh ada yang tersisa. Shen Shubing mendengar kata-kata itu. Rambutnya berkibar. Di langit malam dia seperti dewa pembunuh yang membekukan. Dia berkata, semua orang dan semua binatang ikuti aku. Saat berikutnya, Shen Shubing memimpin kerumunan dan binatang buas menuju gerbang kota. Beberapa saat kemudian, Titan Tianjun membawa ratusan orang kuat yang selamat. Akhirnya terbang ke pintu keluar gerbang kota sambil berteriak, "Buka gerbang kota!" Suara Titan Tianjun tiba-tiba berakhir. Mayat-mayat di sekitar gerbang kota seperti gunung tulang di depan matanya. Dan puluhan ribu orang yang menjaga gerbang kota tidak selamat. Titan Tianjun tiba-tiba mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak mendekati gerbang kota, karena dia merasakan aura yang membuatnya takut menyebar dari bawah gerbang kota. Karena dia tergantung di udara, dia tidak bisa melihat situasi di bawah gerbang kota, tetapi dia sangat yakin bahwa ada kehadiran kuat di bawah gerbang kota yang membuatnya merasa ketakutan. Tepat ketika Titan Tianjun dan yang lainnya gelisah, suara dingin dan menyenangkan datang dari bawah gerbang kota. Titan Tianjun, kita bertemu lagi. Segera, di hadapan Titan Tianjun dan yang lainnya, mereka melihat seorang wanita raksasa dengan ketinggian beberapa ribu kaki, berjalan keluar dari malam. Melihat wanita raksasa itu, mata Titan Tianjun mengungkapkan ketakutan yang tak terkendali. Dia berkata, Kamu adalah penguasa klan Dewa Manhuang. Pada saat ini, Titan Tianjun dan yang lainnya memandang Dongfang Yushu. Wajah mereka pucat dan menggigil. Dongfang Yushu berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu semua pantas mati." Para patriark dan pemimpin utama mengikuti dewa ini untuk menghabisi musuh. Dongfang Yushu naik ke udara, dan dengan jentikan lengan gioknya, pagoda iblis milik Yushu berubah menjadi raksasa dan pergi untuk menekan Titan Tianjun dan yang lainnya. Pada saat berikutnya, Komandan Agung Naga Emas, Komandan Agung Naga Iblis, Patriark Pangu, dan Patriark Peri mengeluarkan aura Raja Dewa tingkat 9. Naga Emas dan Naga Iblis melonjak dengan kecepatan ekstrim. Dengan raungan serak, Titan Tianjun lolos dari penindasan pagoda iblis milik Yushu. Dalam ketakutan memohon belas kasihan, lebih dari 30 pria kuat di ranah Raja Dewa tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka berubah menjadi awan darah di bawah serangan pagoda iblis. Titan Tianjun memimpin lebih dari 90 orang dan terbang menuju kedalaman kota Dewa Hongmeng.
Dongfang Yushu memimpin para patriark dan komandan mengejar mereka dengan sangat cepat. Dari 8 klan dewa, total 270.000 orang kuat menjaga pintu keluar gerbang kota. Titan kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Dengan lolongan panjang yang kasar, kera iblis yang datang dari arah gunung suci Hongmeng memegang tongkat raksasa gelap, turun dari langit, dan menghancurkan kekosongan menghantam kepala Titan Tianzun. Oke guys, sampai sini dulu. Gimana, makin ya seperti itulah ya, makin dekat di mana Tanyun kembali menguasai alam dewa Hongmeng, mungkin beberapa episode lagi, dan ya makin cepet teman-teman ya. Kita menuju, pokoknya chapter sekarang sampai nanti tamat itu chapter-chapter yang paling seru, karena ya apa ya, kita kan taunya ranah tertinggi itu Supreme kan. Di awal-awal sebenarnya banyak ranah yang lebih tinggi dari Supreme teman-teman, dan pertempuran mereka bakal lebih jos, dan ya pokoknya begitu.